saya hormati para dewan juri, rekan tim proposisi, dan hadirin sekalian, kami dari tim oposisi sangat menghargai dan memahami tantangan yang telah disampaikan oleh tim pemerintah terkait fenomena politik dinasti. Namun, kami hadir di sini untuk menunjukkan bahwa menilai dinasti politik hanya dari sisi negatif adalah pandangan yang tidak berimbang, kurang lengkap, dan kurang mendalam. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang unik dan berkembang, dinasti politik tidak hanya membawa bahaya, tetapi juga banyak manfaat signifikan yang membantu demokrasi berjalan dengan baik dan pemerintahan menjadi efektif. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan argumen-argumen komprehensif tentang bagaimana dinasti politik berperan dalam keberlanjutan, efektivitas, dan legitimasi pemerintahan, serta bagaimana fenomena ini dapat dikelola untuk meminimalisir resiko dan memaksimalkan manfaatnya. Pertama-tama, mari kita pahami bersama apa itu dinasti politik. Dinasti politik adalah fenomena di mana anggota-anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan secara langsung atau tidak langsung secara berkelanjutan terlibat aktif dalam dunia politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Dinasti ini bisa muncul dari dorongan keluarga, motivasi sosial, ataupun pilihan masyarakat yang berkelanjutan dalam sistem demokrasi. Tujuan debat ini adalah mengkaji secara kritis apakah keberadaan politik dinasti membawa lebih banyak kerugian atau manfaat bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi kita tentu mengedepankan pemerintahan yang adil dan transparan dan juga responsif, tetapi juga realistis dan adaptif terhadap kondisi sosial budaya bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, kita wajib menilai fenomena dinasti politik dengan pendekatan yang proporsional, tidak semata hitam putih. Argumen yang pertama, dinasti politik menjamin stabilitas dan kesinambungan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, pergantian kekuasaan yang terlalu sering dan tidak terencana dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Data dari LPI dan CSIS memperlihatkan bahwa banyak proyek pembangunan penting dan program layanan publik yang mengalami gangguan saat terjadi pergantian kepala daerah atau pemimpin pusat secara mendadak. Dinasti politik memegang peran penting untuk menjaga kesinambungan ini. Ketika seorang penerus dari keluarga politik mengambil alih suatu jabatan, penerus tersebut sudah dibekali pemahaman mendalam terkait kondisi pemerintahan dan visi pembangunan yang sudah berjalan. Contohnya, dapat kita lihat di beberapa provinsi seperti Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, di mana dinasti politik berhasil mempertahankan agenda pembangunan dalam beberapa periode kepemimpinan secara konsisten. Stabilitas politik dan administratif seperti ini adalah modal utama pembangunan jangka panjang yang berkualitas dan tidak mudah terganggu oleh perubahan personel yang terlalu kerap. Pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi lainnya membutuhkan waktu dan kesinambungan agar dapat berbuah maksimal. Argumen yang kedua, dinasti politik membawa pengalaman dan jaringan politik yang sangat dibutuhkan. Tidak bisa dibungkiri bahwa politik adalah arena yang kompleks dengan kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan membangun jaringan yang sangat luas. Anggota dinasti politik biasanya telah berkembang secara politik dalam keluarga yang berpengalaman, sehingga mereka memiliki bekal pendidikan politik intensif dan pengetahuan praktik yang mendalam. Studi terbaru dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kualitas dan kapabilitas anggota keluarga politik seringkali jauh lebih siap dalam mengelola pemerintahan yang rumit daripada figur-figur baru yang tanpa pengalaman. Selain itu, mereka telah memiliki jaringan politik yang administratif yang strategis hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Jaringan ini sangat berguna untuk mempercepat pengambilan keputusan strategis dan juga menguatkan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Mengingat birokrasi di Indonesia yang kompleks, jaringan dan pengalaman ini memiliki nilai strategis tersendiri dalam memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. Argumen ketiga, dinasti politik memperkokoh legitimasi pemerintahan melalui kepercayaan masyarakat. Dalam demokrasi, legitimasi pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan masyarakat. Survei Indonesian Corruption Evaluation Survey atau ICE menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memberikan kepercayaan tinggi kepada figur dari keluarga politik yang sudah dikenal luas di daerahnya.
karena track record dan reputasi yang telah terbangun melalui keluarga tersebut. Legitimasi politik ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika masyarakat secara demokratis memang memberikan suara kepada figur dari dinasti politik, hal tersebut adalah manifestasi demokrasi berjalan dalam konteks sosial budaya Indonesia yang beragam dan kompleks. Argumen yang keempat, regulasi pemerintah sudah efektif membatasi resiko politik dinasti. Indonesia telah menegakkan regulasi yang cukup ketat untuk menghindari monopoli kekuasaan keluarga dalam politik, seperti Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang membatasi pencalonan berturut-turut oleh anggota keluarga inti dan dalam jabatan kepala daerah. Dengan regulasi ini, negara konsisten memperkuat kompetisi politik yang sehat dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ini membuktikan bahwa keberadaan politik dinasti tidak berarti melemahkan demokrasi, sebab negara memiliki instrumen yang memadai untuk mengatur dan mengawasi politik keluarga agar tetap koridor demokrasi yang sehat. Argumen yang kelima, dinasti politik berkontribusi nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik. Data evaluasi pembangunan nasional atau oleh Bappenas mengindikasikan bahwa daerah yang dipimpin anggota dinasti politik mencatatkan peningkatan signifikan dalam indikator pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur fisik. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan kekuasaan yang diwariskan kepada anggota politik dinasti dapat diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat secara langsung. Bukan sekedar proyek besar yang diresmikan, tapi juga keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan yang membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan dalam sistem demokrasi. Argumen keenam, potensi negatif dinasti politik harus ditangani dengan regulasi, bukan penolakan total. Kami sepenuhnya menyadari adanya potensi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang bisa timbul dalam dinasti politik. Namun, tidak ada sistem politik yang bebas dari resiko ini, termasuk politik figur dan non-dinasti. Oleh karena itu, penolakan total terhadap politik dinasti bukan solusi yang tepat. Langkah yang lebih konstruktif adalah memperkuat transparansi, mempererat pengawasan, dan membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan politik agar masyarakat mampu memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas. Terima kasih.